dari SMP Westin Jakarta. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari Universitas Pancasakti Tegal tahun 2022. Ada apa dengan dia? Sakit. Ya. Tolong sekretaris kelas untuk mencatatnya di buku absen nanti ya. Kalau hari ini Wilbert tidak bisa datang ke sekolah karena sakit menurut teman kelompoknya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silahkan. Stand up. Let's pray. Dear God, thank you for this beautiful morning. Please bless us so that we can study seriously and let us stay healthy. In Jesus' name we pray, amen. Thank you. Kalian sudah duduk dalam keadaan berkelompok seperti ini karena pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah atau misteri sudah meminta kalian untuk membuat kelompok-kelompok seperti ini. Oke, sebelum maju pada pembelajaran kita selanjutnya atau pada pertemuan kita mengenai bab 3 yaitu mengenai kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, misteri ingin membahas atau ingin mengingatkan sedikit mengenai pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Pembelajaran terdahulu kita mempelajari mengenai apa? Bab 2 mengenai apa? Ya? Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada berapa pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan? Ada 4. Nah, ada 4 pokok pikiran. Siapa yang masih ingat pokok pikiran pertama itu mengenai apa? Mengenai kesatuan. Kalau pokok pikiran kedua mengenai keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga mengenai kedaulatan. Ngomong kedaulatan sampai kedaulatan. Pokok pikiran keempat ketuhanan. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai sikap-sikap positif yang harus kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh Miss tahu contoh sikap positif ketuhanan apa ya? Rajin beribadah. Rajin beribadah. Terus ada lagi nggak? Kelompok sini nih, ayo. Ya? Menghormati teman yang berbeda agama. Menghormati teman yang berbeda agama. Kalau sikap positif mengenai yang pertama tadi apa? Paling yang pertama Pak? Persatuan. Apa tuh contoh sikap positifnya persatuan? Hah? Saling membantu. Apa Fabio? Saling membantu. Saling membantu antar sesama teman,
saling menghormati antara orang lain yang berbeda agama. Oke? Nah, sudahkah kalian mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Sudah? Sudah. Dalam kehidupan ketika kalian di sekolah, sudah mengimplementasikannya? Contohnya apa tuh yang sudah kalian lakukan di sekolah? Apa, Nesa? Mengikuti pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Mengikuti pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Nah, itu implementasi yang kalian bisa lakukan di sekolah. Tidak hanya di sekolah, kalian juga bisa melakukannya dimanapun kalian berada. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai bab 3. Mengenai bab 3. Bab 3 mengenai apa sih? Bab 3 itu mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai kedaulatan dari negara kita, negara Republik Indonesia. Pada pertemuan hari ini, Miss Dewi akan membahas bagian A-nya atau subbab mengenai hakikat dan teori tentang kedaulatan. Pada pertemuan sebelumnya, Miss Dewi juga sudah meminta kalian untuk membaca mengenai bab 3, terutama mengenai hakikat dan teori tentang kedaulatan negara. Oke, kita lihat. Nah, di sini pada pembelajaran kita bab 3 ini ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai kedaulatan, terus bentuk-bentuk negara dan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang bagian ketiga yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hari ini, di sini akan membahas mengenai kedaulatan dan teori-teori kedaulatan. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas bagian A dari bab 3 mengenai bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa kita harus mempelajari mengenai kedaulatan dan teori-teori kedaulatan terlebih dahulu? Nah, karena sebelum nanti kita akan membahas mengenai apa? Bentuk negara kita dan bentuk kedaulatan yang sesuai dengan negara kita. Oleh karena itu kita harus tahu dulu mengenai pengertiannya dari kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Terus macam-macam kedaulatan. Dengan juga teori-teori mengenai kedaulatan. Oke, sampai sini paham? Paham? Paham. Kita lanjut. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Ya, tujuan ketiga ini yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan yang ingin kita capai yaitu memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Kita akan memahami pengertian dari kedaulatan. Pengertian dari kedaulatan berasal dari mana kata kedaulatan itu? Apa pengertiannya? Macam-macam teori kedaulatannya apa saja? Ya, kita akan pelajari dan ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini mengenai memahami hakikat dan teori-teori kedaulatan. Untuk hari ini, karena hari ini pertemuan pertama mengenai bab 3 mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia, kita hanya akan membahas mengenai apa tadi saya bilang, mengenai hakikat dan juga teori-teori kedaulatan negara. Oke, sekarang kita lihat. Kalau sampai sini ada yang ingin tanyakan mengenai tujuan kita? Ada yang ingin ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran kita? Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita mengenai apa tadi? Apa yang ingin kita capai pada tujuan pembelajaran kita kali ini? Memahami mengenai hakikat dan teori
kedaulatan. Oke? Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk pada materi, ada sebuah cuplikan video. Tolong disimak baik-baik. Itu mengenai apa sih video tersebut? Video itu mengenai apa? Kenapa mesti menayangkan video tersebut? Tentang apa? Ya, tolong disimak baik-baik video tersebut dan nanti saya akan tanyakan kepada kalian. Apa sih makna dari video tersebut yang bisa kalian ambil? Ya, yang berhubungan dengan kedaulatan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke? Kejadiannya di laut dan di sejarah ini juga pengelolaan administrasi pengelolaannya itu tidak bisa lepas dari manifest. Pemerintah sudah menyatakan itu adalah tindak pidana dan kapal serta awaknya sekarang masih ditahan. Untuk selanjutnya akan ada proses hukum. Kita akan melakukan proses hukum itu karena itu terjadi di kedaulatan kita, kedaulatan teritori maupun kedaulatan hukum kita. Dari cuplikan video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan mengenai atau berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kedaulatan. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari cuplikan video tersebut? Apa? Citra? Ya? Apa? Ulangi deh. Suaranya kecil. Apa deh? Iya, pelanggaran kedaulatan. Nah, pelanggaran kedaulatan maupun pelanggarannya di mana ini? Terjadi di mana? Di laut teritorial Indonesia. Ya. Jadi dari video tadi atau tayangan cuplikan video tadi bisa kita lihat terjadinya pelanggaran mengenai kedaulatan teritorial Indonesia yang dilakukan oleh dua kapal super tanker asing dari negara lain. Nah, ini kedaulatan kita dilanggar sama mereka. Mereka masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia melalui apa tadi? Perairan. Nah, selain perairan apa lagi? Bisa juga lewat udara, bisa juga lewat darat. Nah, ya.
Oleh karena itu kita harus menjaga kedaulatan kita, kedaulatan negara Republik Indonesia. Jangan sampai seperti tadi ada kapal asing yang masuk atau melanggar kedaulatan teritorial perairan kita. Ya, bagaimana tadi menurut Menko Polhukam? Dia bilang itu salah satu apa? Pelanggaran mengenai kedaulatan teritorial ataupun hukum. Ya, nah, jadi kita, kalian, semua siapapun warga negara Indonesia, rakyat Indonesia wajib menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Bukan hanya para menterinya, bukan hanya TNI Angkatan Lautnya, tidak, tapi seluruh rakyat Indonesia harus bisa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, dengan caranya masing-masing. Kalian sebagai seorang pelajar, bagaimana cara kalian menjaga kedaulatan? Tidak melakukan tawuran contohnya, ya, belajar dengan benar, yang rajin, seperti itu. Kita masuk pada materi mengenai hakikat dari kedaulatan. Nah, sebelumnya misalnya, apa itu kedaulatan? Apa itu kedaulatan? Apa itu kedaulatan? Yang buat suaranya deh. Sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Ada lagi? Apa itu kedaulatan? Ada lagi? Apa itu kedaulatan? Ya. Ada lagi? Apa itu kedaulatan? Ya, Faustin atau Faustin? Kedaulatan itu apa? Suatu hak eksklusif. Yang kurang-kurang mati suara ini. Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan masyarakat ataupun diri sendiri. Iya, suatu hak eksklusif menurut Faustin untuk menguasai daerah atau wilayah. Nah, sekarang kita lihat apa sih kedaulatan itu? Nah, kita lihat pada pembelajaran kita ini kita akan mempelajari mengenai hakikat dan teori tentang kedaulatan. Yang pertama kita akan bahas mengenai hakikat kedaulatan dan kedua teori kedaulatan. Kita lihat yang pertama mengenai hakikat kedaulatan. Nah, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap suatu wilayah dalam negara tersebut. Sebelum kita tahu kedaulatan, nah, kedaulatan itu berasal dari kata apa? Dari kata daulah, yang berarti apa? Daulah yang berarti apa? Dia berasal dari bahasa apa itu? Dari bahasa Arab. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, daulah yang berarti tertinggi. Nah, jadi kedaulatan itu ya kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Jadi kekuasaan yang tertinggi dalam negara tersebut. Ya, kekuasaannya paling tinggi, tidak ada lagi kekuasaan lain. Ya, nah, selain kedaulatan ini. Sampai sini paham nih mengenai pengertian kedaulatan? Paham ya? Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya tertinggi. Oke, ingat ya. Ya. Kita lanjut. Di sini ada 4 sifat kedaulatan menurut Jane Goodall. Yang pertama asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Kita lihat yang asli. Apa sih yang asli itu? Menurut Jane Goodall 4 sifat itu ada 4 sifat kedaulatan menurut Jane Goodall itu ada 4. Yang pertama asli, yang kedua permanen,
ketiga tunggal, yang keempat tidak terbatas. Kita lihat apa itu asli. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi kekuasaannya tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi tidak ada kekuasaan lain di negara tersebut selain kedaulatan negara tersebut. Nah, yang kedua, permanen. Apa itu permanen? Kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Kekuasaan itu permanen. Kekuasaan itu akan tetap ada selagi negara itu ada. Selagi negara itu belum hancur. Ya. Selagi negara itu belum direbut oleh negara lain. Kekuasaan itu tetap ada. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Baru 2 nih. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Nah, yang ketiga yaitu tunggal. Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Dia tunggal, tidak ada lagi kekuasaan lain selain kekuasaannya. Merupakan kekuasaan satu-satunya kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Tidak ada lagi kekuasaan lain di dalam negara tersebut. Ya. Yang keempat, tidak terbatas. Kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi kekuasaannya dia tidak terbatas. Tidak ada yang membatasi. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kekuasaannya tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi ada 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Yang pertama apa tadi? Asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, apa? Tunggal. Yang keempat, tidak terbatas. Ingat kalau ditanya, sebutkan 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Jangan kamu jawab yang aneh-aneh, kamu cukup jawabnya 4. Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Paham sampai sini? Paham? Paham mengenai kedaulatan menurut Jane Bodin? Paham? Kalau paham kita lanjut. Kalau yang tidak belum paham, tolong angkat tangannya ya. Dan nanti dijelaskan kembali bagian mana yang belum kalian paham. Udah? Nah, kita masuk pada teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini ada 5. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Terus teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Ada 5 teori kedaulatan. Ini yang menjadi tugas kalian hari ini. Ini yang menjadi tugas kalian hari ini. Ya, kalian cari, kalian gali dari teori-teori kedaulatan ini. Kalian gali apa sih teori kedaulatan Tuhan itu? Siapa pencetusnya atau siapa tokohnya? Contoh negaranya, negara mana saja? Mengapa disebut teori kedaulatan Tuhan? Ya, terus yang kedua, teori kedaulatan raja. Sama, kalian gali lebih dalam lagi. Apa sih teori kedaulatan raja? Ya, terus tokoh-tokohnya siapa aja atau kelompoknya siapa saja dari teori kedaulatan raja ini. Begitu juga dengan teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Paham sampai sini? Ya. Ini yang harus kalian cari tahu. Ini yang harus kalian cari tahu mengenai teori-teori kedaulatan. Teori-teori kedaulatan. Ada 5 teori. Kalian gali lebih dalam, kalian cari literasinya mengenai teori-teori kedaulatan tersebut. Oke? Hasil diskusi kalian tolong dibuat dalam bentuk PPT yang akan dipresentasikan tiap-tiap kelompok, ya, mengenai teori-teori kedaulatan negara ini. Paham sampai sini? Paham? Bisa dikerjakan bersama kelompok? Bisa. Keluarkan perangkat kalian. Nah, ambil laptopnya, handphonenya, bukunya, ya. Untuk bahan literasi, kalian bisa menggunakan
Google cendekia maksudnya. Terus juga kalian bisa tanya Om Google. Terus kalian bisa tanya Tante Brandy lah, boleh silakan. Atau kalian juga bisa tanya ruang guru, silakan. Atau e-book yang sudah Miss berikan kepada kalian. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya mengenai macam-macam dari teori kedaulatan tersebut. Oke? Silakan kalian kerjakan. Bagaimana? Kesulitan atau tidak menemukan literasinya? Kesulitan atau tidak menemukan literasinya? Tidak, ya. Silakan gunakan apa yang kalian bawa dari rumah, mungkin laptop atau handphone. Ya. Silakan kalian gunakan untuk menunjang kalian dalam mengerjakan tugas ini. Bagaimana kelompok ini? Aman? Aman. Bagus. Kelompok ini aman? Aman. Good. Bagaimana dengan kelompoknya Vanessa? Aman? Aman. Good. Postin, bagaimana dengan kelompokmu? Aman. Siap. Ini kelompoknya Erin? Sudah? Sudah. Ya, kelompok yang sudah siap silakan. Presentasi kelompoknya dimulai dengan kelompok Vanessa. Ya, dengarkan baik-baik. Dari kelompok kita ada anggota yang terdiri dari 6 anggota. Ada Vanessa Lutfi Kurniawan, Britney Edison, Cindy Garcia, ini saya, Natasha, dan Eva. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membuat konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sifat kedaulatan. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Macam-macam teori kedaulatan, terdapat beberapa teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, negara, hukum, dan rakyat. Terima kasih. Ya. Presentasi yang luar biasa dari kelompok Vanessa and Friend, ya. Jadi di sini kelompok Vanessa menjelaskan macam-macam dari teori kedaulatan. Nah, kita coba lihat dari kelompoknya Erin. Silakan kelompok Erin. Silakan. Yang lain tetap perhatikan ya. Tetap perhatikan.
Biosha Abraham Maksiam, Adam Sebastian, Pusha Kasih, dan Rio Sabina. Pengertian dan sifat kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, daulah, bahasa Inggris, sovereignty, bahasa Prancis, sovereignty, dan bahasa Italia, sovranità. Yang berarti tertinggi. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Jepang berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan diletakkan di tangan raja sebagai penjelmaan kedaulatan. Itu beberapa pemikiran mengenai teori kedaulatan raja. Yang pertama adalah raja merupakan cadangan dari Tuhan. Yang kedua adalah agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak berkuasa. Di kolom yang ketiga adalah raja berada di atas pemerintahan. Adalah menerapkan hak asasi dan kewenangan para program kepada raja. Menurut teori ini, raja dianggap bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Terima kasih. Oke, good. Ya, presentasi yang luar biasa. Walaupun tema dari pembahasan kita sama, tapi cara menyajikan dari tiap-tiap kelompok itu berbeda. Sudah 2 kelompok yang maju dan cara penyajiannya berbeda. Kita lihat kelompok selanjutnya. Kelompoknya Mavis, silakan. Silakan kelompoknya Mavis untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kedaulatan telah menjadi subjek yang diamati sejak dahulu. Kedaulatan secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi atau dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yaitu supremos, bahasa Prancis yaitu souverainté, bahasa Italia sovranità yang berarti tertinggi. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Jika ada kurangnya, kami minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orang ikhlas. Terima kasih. Luar biasa, penutup yang luar biasa ya dari satu presentasi. Karena tidak usah dikembalikan karena menurut beliau, menurut Mavis dia orangnya ikhlas. Oke, kalian melakukan diskusi, terus presentasi. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan mengenai hakikat atau pengertian dari kedaulatan dan macam-macam dari teori kedaulatan tersebut? Ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Austin, mungkin? Hakikat kedaulatan berasal dari kata daulah. Kekuasaan tertinggi dalam artian pada ruang lingkup negara berhubungan dengan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Iya. Kedaulatan berasal dari kata daulah, ya, yang berarti tertinggi. Nah, ada yang lain? Delicia mungkin? Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Salah satu kewujudan kedaulatan rakyat adalah dengan melakukan Iya. Delicia menyimpulkan bahwa salah satu teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oke, selain itu juga kita sudah atau kalian sudah membahas mengenai 4 sifat dari apa tadi? Kedaulatan. Apa saja 4 sifat dari kedaulatan? Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Nah, itu 4 sifat yang dikemukakan oleh
body mengenai kedaulatan. Kalau teori kedaulatan, ada berapa teori kedaulatan yang kalian pelajari hari ini? Ada 5, sebutkan. Teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, raja, satu lagi, teori kedaulatan hukum. Jadi ada 5 teori kedaulatan dan ada 4 sifat kedaulatan. Jangan tertukar. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang belum kalian mengerti mengenai pengertian ataupun teori-teori dari kedaulatan? Tidak ada. Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Oke. Untuk tugas yang kalian kerjakan hari ini, kalian bisa kirimkan ke email Miss Dewi, ya. Kirimkan PPT kalian ke email Miss Dewi. Dan untuk tugas mandiri kalian bisa lihat atau kalian buka Google Classroom kalian masing-masing. Di sana sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke, paham sampai sini tugasnya? Paham? Oke, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas mengenai subbab kedua. Apa itu subbab kedua? Mengenai apa? Mengenai apa? Subbab kedua itu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai bentuk dan prinsip, ya, kedaulatan negara Republik Indonesia. Jangan lupa untuk dibaca subbab tersebut. Oke, ditanyakan kembali? Tidak ada. Jika tidak ada, tadi di awal kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita semua. Let's pray. Dear God, thank you for this beautiful morning, and thank you because today we can study seriously, and now we want to go home. Please bless us so that we can arrive at home safely. In Jesus' name we pray, amen. Oke, thank you. Silakan kembali. Ya,